Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Hari ini tanggal 22. Saya mau pergi donor darah. Jadi saya mau ke PMI dulu. Kebetulan letak PMI dekat rumah sakit. Semoga tensi saya baik, semoga HB saya bagus. Saya bisa membantu orang-orang termasuk keluarga saya. Oke? See you there. Sekarang jam 7:15. Jadi tensi saya agak naik sedikit, so kita tunggu. Mungkin karena baru habis makan ya. Kalau untuk riwayat donor saya ada mungkin terakhir bulan April, jadi bisa untuk donor sekarang. Semoga berhasil. Halo guys, hari ini saya tidak jadi donor karena tensi saya naik seumur-umur. Jadi saya mengunjungi Umi ini. Oke guys, pengalaman saya hari ini saya tidak bisa donor karena tensi saya naik. Saya baru ingat di sore sekitar jam 4 saya walk out sekitar 1 jam, kemudian tante saya telepon. Saat saya ke rumah sakit tensi saya naik, saya belum ngeh kenapa. Duduk-duduk saya pikir apa yang bikin saya naik, apa karena saya baru habis makan. Ternyata saya baru selesai melakukan aktivitas yang cukup menguras energi. Benar-benar pompa jantung saya itu bertambah hingga menyebabkan tekanan darah saya naik. Tensi saya itu teman-teman tidak pernah lebih dari 130, kecuali saya emosi. Dan doakan ya teman-teman supaya besok tensi saya bagus, saya bisa donor. Amin, ucapkan amin. Amin. Halo guys, ini hari berikutnya. Hari ini selesai pelayanan. Sambil menunggu pasien operasi, saya sudah minta izin di bos mau pergi donor darah. Bismillah, amin. Selesai makan, semoga tensi saya bagus, amin. Mari kita berangkat. Yohanita Pak. Halo. Oh iya. Hari ini jadi donor. Kemarin saya tensi agak tinggi sore, habis olahraga soalnya. Tadi malam tidur lebih awal, banyak minum air putih. Ini kantong darahnya sudah disegel. Oke. Kakak ada syarat-syarat apa supaya orang bisa donor? Usia, Oke. minimal 17 tahun. Tapi 17 untuk kita tahun. di sini rata-rata ambil yang 18 tahun karena sudah selesai SMA kan. Terus maksimal usianya itu kalau menurut aturan sampai di 60 tahun. Sini tergantung dengan fisik dari pendonor. Sudah 50 tahun dan dia donor pemula, kita tidak berani untuk ambil. Bulan ini sudah bulan lebih atau Lebih. Terakhir April. Kalau kita mau donor tanpa perlu, maksudnya ada orang yang sakit, kita mau donor sih boleh. malah bagus yang begitu. Kita tuh mengharapkan ada donor yang seperti itu. Rata-rata kita di sini mintaan dari keluarga pasien. Kalau sukarela itu kalau dari 10 ya 4. kalau pendonor sukarela tuh dia sudah rutin. Oh iya. 3 bulan itu 3 bulan. dia sudah mau butuh tidak butuh dia datang. Oh iya. Mitos yang bikin gendut tuh benar tidak Kak? Efek dari donor sendiri itu lebih kerasa lapar sama ngantuk. Nah, rasa lapar sama ngantuk karena memang darah merah yang kotornya kan sudah diambil. Jadi dia memproduksi sel darah merah baru sehingga tubuh kita lebih bekerja keras lagi kan. Iya. Si pendonor itu kadang berpikir, saya donor kan darah saya keluarnya banyak. Iya, Jadi saya betul. harus banyak makan, tidak diimbangi dengan olahraga yang teratur. Iya. Itu yang menyebabkan gemuk. Ya itu. Tapi sebenarnya mitos ya Kak. Tidak habis donor terus jadi gendut ya tidak. Iya, memang itu hanya mitos saja sih. Berat badan minimal untuk donor Rata-rata untuk pengambilan itu 50 kilo. Misalnya saya, untuk yang berikutnya tuh minimal berapa hari atau berapa bulan untuk donor lagi? kita pengambilan pas di 3 bulan. 3 bulan.
Jadi manfaat donor itu selain buat bantu keluarga pasien, ada manfaat yang banyak juga buat si pendonor sendiri. Iya. Yang pertama tadi seperti kita pelayanan di depan, pengecekan tensi secara gratis, terus pemeriksaan penyakitnya, 4 parameter pemeriksaan kita, hepatitis B, hepatitis C, sifilis sama HIV. Nah kalau sebelum donor kita pengecekan itu darahnya bermasalah, dari keempat pemeriksaan itu maupun satu saja yang bermasalah itu nanti darahnya tidak bisa kita ambil. Kita kasih surat rujukan untuk pemeriksaan lanjut ke dokter. Pemeriksaan lanjutan ke lab, kayak lab swasta di sini itu memang pembiayaannya ditanggung sama pendonor sendiri. Nah, itu kita bisa tahu kan. Betul, Kak. Saya donor, kenapa saya donor. Cuman kita di sini juga itu kembali lagi malah ada yang takut pemeriksaan dini, takut ketahuan penyakitnya. Terus setelah pemeriksaan penyakit tadi kita juga bisa tahu kan, ya kita bisa tahu kalau darah kita sehat atau tidak. Nah, setelah lolos kita lanjut donor. Di sini darah kita ini kan yang diambil sel darah merah yang sudah matang, yang sudah tua tadi. Nah, jadi tubuh kita tuh secara otomatis bisa memproduksi sel darah merah yang baru. Jadi darah yang kita berikan ke keluarga atau orang yang kita pas kita donor di sini berarti benar-benar darah yang sehat ya, Kak? Iya, darah yang sehat, darah yang berkualitas karena sudah melalui proses pemeriksaan penyakit. Kapan lagi nanti, Kak, kalau sudah darahnya sudah sehat nih, terus kita lakukan pendropingan di bank darah. Nah, sampai di bank darah, petugas bank darah tuh memeriksa kecocokan antara darah dari pendonor sama pasiennya. Kenapa harus pemeriksaan kecocokan lagi sedangkan golongan darah pasien sama pendonornya kan sama? Nah, untuk mengurangi faktor resiko terjadinya reaksi transfusi. Jadi kalau tidak cocok kita bisa ketahuan memang pada saat kita pemeriksaan kecocokan tadi darahnya itu. Jadi aman teman-teman. Sudah 2 kali sih Kak dia bantu untuk ambil darah saya. Dulu saya takut tapi sekarang sudah tidak lagi. Satu kantong isinya berapa mili, Kak? Kita di sini pengambilan rata-rata 350 cc. 350 cc. Dan dijamin kopinya darah tidak akan habis, teman. Kita di sini malah untuk DND, khususnya untuk DND itu masih berpikir kalau donor itu darahnya habis. Betul. Atau juga donor itu mereka alasan karena takut sama jarum. Itu. Ya namanya jarum kalau ditusuk ya pasti sakit. Penitis aja kok tusuk sakit. Apalagi jarum yang besar. Tapi jangan takut dulu harusnya. Moto dari PMI apa tuh, Kak? Setetes darah Anda. Setetes Anda dapat menyelamatkan jiwa sesama. Nah, harus termotivasi untuk bantu orang. Kakak, kalau kita habis tusuk tangan kanan nih, misalnya mandek, dia mampet atau itu, terus kita tangan kiri boleh? Boleh, kita ganti tusukan di tangan kiri sampai batas volumenya maksimal 1 kantong itu ya? Boleh. Teman-teman ada yang punya pengalaman saat transfusi, komen ya. Tidak sakit sebenarnya. Yang penting rileks, santai. Di luar hujan. Minum suplemen mungkin, vitamin? Minum suplemen tidak. Kalau susu ya, vitamin tidak, Kak. Pindah tangan kiri. Tarik nafas, tahan nafas dulu, tahan nafas, agak sakit ini. Kepalanya bisa ditutup. Ini pertama kali saya ditusuk 2 kali, Kak. Pengalaman pertama dan terakhir ya, Kak. Ikhlas saya dikeluar itu ya. Bergetar bulu romaku. Kakak ini jangan bikin lucu kok. Serius nih. Saya nih kalau nonton video itu saya lucu lagi, Kak. Saya kalau nonton video saya lucu, rasa lucu lagi. Lumayan. Tarik nafas, tahan nafas dulu, tahan nafas. Oke. Puji Tuhan, alhamdulillah akhirnya selesai.
Wow, banyak juga ya. Semoga bermanfaat. Kakak terima kasih banyak, sukses. Sehat-sehat selalu kakak. Amin. 3 bulan lagi, amin kak ya. Amin. Setidaknya bisa bantu orang. Kakak saya pamit pulang. Oh ada kasih. Terima kasih. Oh dapat ini. Kita minum susu. Yeay. Tik 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 tik.